Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Keluarga besar Al-Khairiyah, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan sahabat syarah di seluruh tanah air. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keimanan, keberkahan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dapat terus diberikan umur yang panjang hingga kita dapat terus dipertemukan dengan bulan-bulan Ramadan selanjutnya. Kaum muslimin dan sahabat syarah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala jelas memberikan perintah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu adalah orang-orang yang beriman untuk diwajibkan berpuasa. Kutiba alaikumusiyam sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang terdahulu, kama kutiba alal ladzina min qablikum agar kalian senantiasa bertakwa atau la'alakum tattaqun. Esensi tujuan perintah Allah dari ayat ini adalah supaya semua orang-orang yang beriman melaksanakan ibadah puasa terutama di bulan Ramadan agar mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa makna dari takwa dan hubungannya dengan bulan Ramadan? Sebagian para ulama memudahkan makna dari takwa dengan mengartikan secara umum atau secara global, yaitu imtisalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Sebagai contoh bahwa kita telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kemudian jika kita tidak melaksanakan perintah itu, maka kita akan mendapatkan dosa. Begitu juga ketika kita berpuasa namun tetap senantiasa melakukan dosa, maka tentu tujuan dari puasa itu tentu tidak akan tercapai, yaitu meraih sebuah ketakwaan. Takwa dalam tafsir Jalalain menyimpulkan bahwa takwa itu adalah sebagai sebuah hasil perbuatan atau hasil ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu mempunyai 3 tingkatan. Yang pertama, puasa orang yang awam. Puasanya orang yang khusus, kemudian atau khawas, dan puasa orang-orang yang khawasul khawas. Sementara takwa menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu ada 4. At-taqwa al-khawfu minal jalil, al-a'malu bitanzil, wa ridha bil qalil atau al-qana'atu bil qalil, dan yang keempat adalah al-ista'dadu li yaumir rahil. Al-khawfu minal jalil artinya adalah takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu bukan seperti kita merasa takut kepada hewan buas atau binatang buas, atau takutnya kita kepada ilustrasi bentuk jin atau setan yang menghantui kita. Tetapi takut kepada Allah itu adalah takut yang dibarengi dengan roja dan yang dibarengi dengan mahabbah. Roja artinya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara mahabbah adalah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar pengharapan, rasa takut dan cinta yang menjadi satu. Takut
kepada Allah dimaksud adalah bahwa kita takut akan kehilangan hidayah, akan kehilangan keberkahan, akan kehilangan ridho, akan kehilangan kasih sayang, dan seterusnya. Yang semuanya adalah merupakan pemberian Allah kepada kita. Kemudian yang kedua, at-taqwa wa'amalu bitanzil, adalah mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah, kata Allah, Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin atau bertakwa. Al-Quran bukan hanya kita baca, Al-Quran bukan hanya kita pelajari, baik makna maupun isinya, tapi tentunya Al-Quran perlu dijadikan sebagai pedoman hidup, tuntunan bagi kita untuk menjalani kehidupan menuju ke akhirat nanti. Dan yang ketiga adalah wal qanaatu bil qalil, artinya qanaah, bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah, meskipun dalam pandangan kita bahwa nikmat itu kita anggap kecil. Padahal esensinya sesungguhnya tidak ada nikmat Allah yang kecil diberikan oleh Allah itu, karena setiap nikmat yang Allah berikan sangat mempengaruhi faktor kehidupan atau perjalanan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang keempat adalah al-ista'dadu liyaumir rahil, yaitu mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa sesungguhnya tiap yang hidup itu akan mengalami kematian. Jadi jika seseorang yang berpuasa telah memahami dan mengamalkan 4 makna dari takwa itu, maka orang itu telah mampu mencapai derajat muqarrabin, yang artinya tidak mementingkan kepentingan duniawi, melainkan lebih mementingkan kepentingan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya bahwa ia mampu mencapai derajat takwa yang lebih tinggi. Sementara ciri-ciri takwa dalam Al-Quran diantaranya adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang pertama, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Kata Allah, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu yang memiliki surga luas seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang senantiasa bertakwa. Orang yang bertakwa akan senantiasa menggunakan peluang yang digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon ampunan manakala dia senantiasa melakukan perbuatan dosa, karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha At-Tawwab, memberi taubat, dan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang kedua adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ciri-ciri takwa itu diantaranya juga adalah menafkahkan hartanya untuk di jalan Allah. Dia senantiasa berinfak, bersedekah untuk di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Ketika dia dalam keadaan lapang, dia meningkatkan amal dan nafkahnya di jalan Allah. Ketika dia sempit, dia tetap memberikan nafkah di jalan Allah dengan bentuk infak, sedekah, dan sebagainya. Yang ketiga adalah wal kadhimina ghaiz. Dia senantiasa menahan amarah, menahan ucapannya untuk tidak menyakiti orang lain, karena amarah adalah merupakan perbuatan syaitan. Oleh karena itu, orang yang senantiasa dapat menahan amarahnya masuk ke dalam ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang keempat adalah wal 'afina 'anil nas. Dia akan senantiasa memaafkan orang lain manakala orang itu berbuat salah kepada dirinya. Dia akan memudahkan, membuka hati, berlapang dada, dan memaafkan sesama. Yang kelima, wallahu yuhibbul muhsinin, bahwa Allah senantiasa menyukai perbuatan orang yang senantiasa berbuat kebajikan, kebaikan, baik itu yang diperintahkan oleh syariat
maupun kebaikan-kebaikan yang lain yang tidak bertentangan dengan syariat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat takwa itu memiliki berbagai keutamaan. Mereka yang bertakwa diantaranya akan senantiasa memperoleh Al-Furqan, yaitu dia bisa membedakan antara mana yang baik, mana yang buruk, mana yang haram, mana yang halal, mana yang menjadi pahala dan mana yang menjadi dosa. Dan dosanya karena sikap Al-Furqan itu dia akan senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mereka senantiasa akan mendapatkan jalan keluar manakala menghadapi kesulitan, baik kesulitan ekonomi, kesulitan persoalan hidup, kesulitan masalah rumah tangga, keluarga dan sebagainya. Dan dia akan senantiasa diberikan jalan keluar oleh Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan lepaskan dia dari masalah hidup. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rizki dari yang tidak diketahui atau tidak diduga-duga. Dan selain itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mempermudah segala urusan. Muslimin dan sahabat Sarah yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya kepada individu atau orang per orang. Keutamaan takwa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga diberikan kepada suatu bangsa secara kolektif sosial, bahwa jika suatu bangsa itu memiliki ketakwaan penduduk dan masyarakatnya, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin, walau kana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim bibarakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnakum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kata Allah, kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi jika mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami berikan siksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Kaum muslimin, sahabat Sarah yang dimuliakan Allah, manusia yang paling mulia di sisi Allah dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sifat takwa inilah yang kemudian akan mengendalikan akhlak moral kemanusiaan, yang akan sangat memberikan manfaat bagi kehidupan individu dan sosial masyarakat secara kolektif. Oleh sebab itu dapat kita lihat dan rasakan betapa begitu indahnya bulan suci Ramadan ini, karena dibingkai oleh peningkatan ketakwaan hamba Allah yang melaksanakan ibadah puasa dan ibadah lainnya dalam rangka mensucikan diri, memohon ampunan, menggapai rahmat dengan segala kebaikan di dalamnya, dengan tujuan untuk meraih nilai ketakwaan sehingga mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.